Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Khususnya pada malam Sabtu ini kita akan memulai kembali pembahasan kita tentang sirah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mempelajari sirah sahabat ini yang kita harapkan adalah kita bisa meneladani mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang langsung mendapatkan pendidikan keimanan, pendidikan ketakwaan, pendidikan akhlak, adab, ibadah dan lain sebagainya. Sehingga merekalah generasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sebagai khairul qurun, generasi yang terbaik. Generasi yang kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam wajib untuk meneladaninya. Ya, tidak ada teladan yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan Allah pun memuji mereka, cinta kepada mereka disebabkan karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai sahabat. Kecuali mereka orang-orang Syiah ya. Kalau Syiah benci sekali sama sahabat, kecuali hanya beberapa sahabat saja. Tapi tidak bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka akidah atau keyakinan kita adalah mencintai semua para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik, jamaah rahimakumullah, sahabat yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah sahabat Usamah bin Zaid bin Harithah. Ini sahabat sudah sering disinggung ketika kita membahas beberapa sahabat-sahabat Nabi yang sebelumnya. Tapi di sini beliau disebutkan secara khusus tentang sejarah hidup beliau, bagaimana perjuangan beliau untuk Islam ini, ya. Kemudian bagaimana kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Usamah bin Zaid bin Harithah ini diberikan pembahasan yang khusus agar supaya kita juga bisa meneladani beliau sebagai seorang pemuda yang energik, pemuda yang pemberani, pemuda yang pandai, pemuda yang cerdas. Sehingga dari situlah Rasulullah mencintai beliau dan menyayangi beliau, tidak hanya disebabkan karena beliau ini adalah cucu angkat beliau, cucu angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi karena beliau sangat cintanya kepada Rasulullah dan sangat mengikuti segala perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Baik. Kita akan masuk pembahasannya, ya, bahwa Usamah bin Zaid ini adalah salah seorang pahlawan. Beliau juga seorang ulama dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang ajma'in yang menonjol, ya. Beliau juga salah seorang sahabat yang mencetak lembaran sejarah Islam yang cemerlang melalui jihad dan juga akhlak beliau radhiyallahu taala anhu. Kalau kita mau sebut keutamaan beliau sangat banyak sekali, ya. Kita mau sebut kemuliaan beliau pun sangat besar. Kita mau sebut keistimewaan beliau pun sangat langka didapatkan, ya, oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Seorang panglima pertama atau teladan yang tinggi ketika beliau menyerang pasukan Romawi, ya, yang dimana dulu ketika Rasulullah mengutus dirinya, jumlah
pasukan kaum muslimin itu sangat sedikit sekali, tapi karena keberanian beliau memimpin pasukan kaum muslimin sehingga Romawi itu diporak-porandakan barisan pasukan mereka. Padahal sedikit jumlahnya, akan tetapi karena keimanannya sehingga dia berani untuk melawan pasukan Romawi yang jumlahnya tentunya sangat jauh sekali perbandingannya. Nah, ini merupakan salah satu daripada bukti tidaklah sebuah kemenangan itu bisa diraih dengan kuantitas, tapi kemenangan itu bisa kita raih dengan kualitas, baik itu kemenangan di medan perang maupun kemenangan saat kita menghadapi hawa nafsu kita, kemenangan saat kita menghadapi godaan-godaan yang bisa menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas iman yang harus kita miliki dan kita perbaiki, ya. Karena dengan kekuatan keimanan kita lah sehingga yang sedikit pun bisa mengalahkan yang banyak, gitu, ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Amat sangat banyak sekali kalau kita melihat sejarah di mana pasukan kaum muslimin itu selalu lebih sedikit dari pasukan musuh. Akan tetapi Allah selalu memenangkan pasukan kaum muslimin. Sebab karena apa? Sebab karena kualitas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau kita mau mengambil pelajaran dari ini adalah di mana saat-saat kita menghadapi kesedihan, menghadapi kesusahan, menghadapi kegundahan, maka yang harus kita perbaiki itu adalah iman, ya. Permasalahan diperbaiki, tetap akan ada saja permasalahan yang lain, ya. Tapi yang harus kita perbaiki apa? Keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan itu ya ja'allahu makhraja, Allah janjikan kok akan Allah berikan jalan keluar. Pasti Allah kasih jalan keluarnya selama kita memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, begitu. Tayyib. Kita kembali kepada kisah beliau, ya, bahwa beliau benar-benar seorang laki-laki dalam umat ini yang Allah takdirkan untuk membangun kemuliaan yang tinggi dan keluhuran yang menjulang di atas pondasi keutamaan, ketakwaan, dan juga kelurusan dalam perilaku dan perangai. Dalam kondisi perang dan perdamaian sama saja, ya. Bukan untuk apa-apa kecuali satu perkara saja, yaitu apa? Untuk meluruskan akidah masyarakat, ya. Berperangnya beliau, ya. Kemudian bermuamalahnya beliau, dakwahnya beliau, akhlak yang beliau tampilkan ke masyarakat itu ya tujuannya apa? Untuk meluruskan keyakinan masyarakat. Artinya dakwah sebagai tujuan utama. Dan dakwah yang paling mulia itu adalah memperbaiki akidah, memperbaiki keyakinan. Karena pondasi yang paling utama dalam amal perbuatan kita ini adalah akidah kita, Pak. Jangan remehkan keyakinan, ya. Jangan kita cuma sekedar, kan yang penting kita mengenal Islam, kita mengenal Allah, kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak sekali yang harus kita kenal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak sekali yang harus kita kenal dari Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Ya. Kalau kita sudah mengenal Allah dengan baik, tentunya kita tidak mungkin meninggalkan perintah Allah. Tauhidkan Allah, enggak akan mungkin menyekutukannya, mensyirikannya, tidak. Kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya puji-pujian yang kita ucapkan. Ya. Bukti kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada beliau. Ya. Cinta kepada beliau, meneladani beliau dalam hal beragama. Kalau kita masih mengamalkan amalan-amalan di luar dari ajaran beliau, maka tidak pantas kita disebut orang yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, ya, sebagaimana apa yang kita harus teladani, ya, oleh sahabat Usama bin Zaid bin Harithah ini, ya, maka kita bisa petik pelajarannya bahwa
dari muamalah kita, dari ibadah kita, atau dari akhlak yang kita tampilkan, itu tujuan utamanya adalah dakwah. Ya, dakwah memperbaiki akidah, memperbaiki keyakinan, Pak. Ya. Jangan merasa keyakinan kita ini sudah benar. Ya. Masih banyak kok kita ini masih meyakini hal-hal yang tidak diyakini di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Yang seharusnya itu diingkari. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Meninggikan kalimatullah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Saat dimana kita memperbaiki kepada siapa seharusnya kita menghamba, kepada siapa seharusnya kita meminta, kepada siapa seharusnya kita cinta, kepada siapa seharusnya kita takut, kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan itu dengan apa? Amal perbuatan kita. Jangan hanya di lisan saja. Nah, itulah ya, memperbaiki akan memperbaiki apa? Seluruh perbuatan-perbuatan kita sehari-hari, begitu. Kemudian juga yang beliau lakukan itu untuk menonjolkan kemuliaan dalam Islam, kebaikan-kebaikan dalam Islam. Ya. Maka tidak mengapa jika ada orang yang membenci karena kebenaran kita dalam Islam. Ya. Kebencian yang tidak mendasar justru malah menjadikan mereka mendapatkan siksa dari Allah. Makanya kalau membenci orang lain, harus tahu apa yang Anda benci, kenapa Anda membencinya, harus tahu. Dalam masalah agama saja, kalau kita nggak sependapat, misal ada orang yang berbuat maksiat, kita sesama muslim, yang kita benci bukan orang kok, tapi perbuatannya. Ini tidak dalam masalah misalnya ya, masalah agama yang dia diyakini ya. Belum juga ngobrol bareng, belum juga mendengarkan ceramahnya, sudah dibenci aja, bahaya itu. Ya. Yang diajarkan sirah sahabat, yang diajarkan sirah Nabawi ya, kesesatannya di mana? Bukunya jelas nih, bisa dilihat. Dengarkan dulu dengan baik, dengarkan dulu dengan benar. Ya. Ada yang menyimpang enggak, ada yang menyelisih enggak. Yang dimaksud menyelisih di sini adalah menyelisih agama ya, bukan menyelisih tradisi. Kalau menyelisih tradisi, ya kita enggak berhak untuk tidak suka. Karena yang sedang kita bicarakan adalah agama, bukan tradisi budaya. Wajar saja kalau agama itu terkadang menyelisih tradisi. Wong datangnya Islam aja, semua tradisi Arab jahiliyah itu semuanya tersingkirkan kok. Ya. Maka menjadi seorang mukmin itu harus cerdas, harus tahu, jangan bodoh-bodohin orang lain. Wong belum kenal, belum tahu, nyapa saja, tidak, sudah yakin. Begitu. Kecuali kalau sudah kenal, sudah tahu, baru. Dan membenci karena sebab, bukan karena sebab hawa nafsu ya. Nah, mulailah berbenah sekarang jamaah sekalian rahimakumullah ya. Jangan diprovokasi oleh orang lain. Belajar saja dulu, perbaiki diri kita. Itu yang paling penting dalam beragama, begitu ya. Jadi kita tonjolkan, tampilkan kemuliaan Islam ya, kita tampilkan kebaikan-kebaikan Islam. Nah, inilah makna ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini pula sebagaimana yang telah ditampilkan dan dilakukan oleh sahabat Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Thayyib ya. Jamaah, Usama radhiyallahu anhu ini memiliki tambang kepribadian yang tersendiri. Karena apa? Karena dia telah meraih kecintaan khusus dari Rasulullah SAW. Di antara para sahabat-sahabat yang mulia, dia memiliki kedekatan yang erat ya, di hati Nabi SAW. Meskipun dia muda, ya. Karena dia selalu menunjukkan kepandaian, kecerdikan, kecerdasan, kesantunan, ya, budi pekerti yang luhur, dan sifat malu yang besar. Inilah yang membuatnya
meraih sebuah kedudukan khusus lagi mulia di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya adalah kalau kita mau kembali kepada sejarah, siapa sih Usama? Dia adalah bukan siapa-siapanya Rasulullah sebenarnya. Itu anak dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu dulu adalah budaknya Khadijah Kubra bintu Khuwailid, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dihadiahkan kepada Rasulullah setelah menikah. Akhirnya diangkat menjadi anak beliau. Akhirnya nantinya Allah menegur Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini binya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya nggak ada hubungan apa. Tapi kenapa bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta dan sayang sekali kepada Usama? Ya disinilah kita bisa melihat meskipun bukan siapa-siapa Rasulullah, dia mendapatkan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena ketaatan kepada Islam, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga klaim orang dicintai Rasulullah itu bukan karena hubungan nasab saja. Kalau kita berbicara hubungan nasab, banyak dulu yang nasab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab, kemudian Abu Thalib senasab dengan Nabi, paman-paman Nabi. Tapi bagaimana ketika mereka tetap tercantum di dalam Al-Quran sebagai golongan orang-orang kafir? Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, siapanya Nabi yang memang nantinya jadi mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid bin Harithah, siapanya Nabi? Bukan siapa-siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya dari Zaid bin Harithah juga dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur apa? Dari jalur ketaatan dan kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun bisa mendapatkan kecintaan itu jemaah. Dengan cara apa? Cintai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, teladani beliau. Huda Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma kana mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang yang beriman ngaku saya beriman, baik dari kalangan laki-laki dan perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, kemudian dia memilih perkara yang lain selain perkara yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak pantas. Nah, ini seharusnya sikap kita sebagai seorang mukmin untuk apa? Untuk meneladani Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya apa? Agar supaya kita bisa mendapatkan predikat kecintaan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Ya. Maka kalau kita lihat ya, ibadahnya sahabat Usama bin Zaid ini luar biasa ya. Karena dia tahu, karena dia langsung mendapatkan didikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Inilah salah satu daripada apa? Salah satu daripada keutamaan kita menuntut ilmu jamaah. Kalau kita menuntut ilmu, kita akan tahu keutamaan amal. Bukan dari kata si fulan tidak. Kita langsung menimba ilmu dari mana dasarnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan yang lain sebagainya. Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa keutamaan dari ibadah. Kita ambil, bukan dari kata si fulan, demikian dan demikian. Apakah kita berani untuk mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersabda? Kita lebih mendengar omongan orang lain dibanding kita mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah kita sadar atau nggak sadar, sampai sekarang masih banyak kaum muslimin yang demikian. Dikeluarkan darinya
hadisnya, kita justru malah menolak. Ini orang dikit-dikit hadis, dikit-dikit hadis. Tapi ketika ada mengatakan si fulan ngomong begini, ente amalin begini dapat pahala sekian dan sekian, diterima. Sebenarnya kita umatnya Rasulullah, si fulan. Kita ini umatnya Rasulullah, jamaah. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang paling utama adalah teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahui bagaimana tata cara mencintai Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengetahui bagaimana cara kita bisa mendekat surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain. Makanya belajar. Ayo kita terus belajar. Tanpa ada orang belajar. Dari yang usia muda hingga usia yang sudah lanjut. Karena orang belajar itu adalah dia di atas jalan meniti untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tahu keutamaan sholat tahajud, dia akan sholat malam. Tahu keutamaan witir, dia akan witir pernah meninggalkannya. Tahu kalau qobliyah subuh itu lebih namanya. Dan ini sabda ya, dan ini oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dari situlah sahabat Usamah bin Zaid ini mendapatkan kenikmatan, jamaah. Kenikmatan dalam apa? Dalam Islam. Ya. Makanya coba hati kita sekarang. Apakah kita sudah merasakan kenikmatan Islam dalam diri kita? Atau cuman Islam ini kita jadikan sebagai kedok saja? Identitas biasa diri kita untuk bisa bergaul dengan sesama muslim. Teriaknya membela Islam, teriaknya membela kalimat Allah. Giliran suruh ibadah, sholat maghrib saja sepi. Sholat subuh saja kadang 1-2 shaf saja. Ini kita muslim. Itu kewajiban kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriaknya cinta Islam. Teriaknya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau suruh mengamalkan sunnah banyak alasan. Orang yang mengamalkan sunnah dituduh orang yang sesat dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Karena apa? Karena jahilnya kita, ketidaktahuannya kita terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian di sini disebutkan juga bagaimana teladan sahabat Usamah bin Zaid ini ketika memimpin pasukan Islam untuk memerangi orang-orang Romawi. Jadi dulu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun yang ke-8 Hijriah sempat mengirim pasukan ke Syam. Ya. Itu Syam itu saat itu masih dikuasai oleh bangsa Romawi. Dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memimpin adalah Usamah. Usamah saat itu umurnya baru belasan tahun. Ya. Nah, camp mereka ya, ada di dekat wilayah Madinah, artinya tidak jauh dari Madinah. Jadi camp pasukan kaum muslimin itu tempat latihan, ya, tempat persiapan untuk berperang itu ya masih dekatlah dengan Madinah, sehingga sahabat Usamah itu masih sering menjenguk Rasulullah SAW, kemudian balik lagi ke camp, ya, kemudian menjenguk Rasul SAW, balik lagi ke camp, sampai tiba waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menjemput ruh yang mulia yaitu Rasulullah SAW. Saat itu Usamah itu masih berada di sanding Rasulullah SAW. Ya. Bahkan ketika mendengar wafatnya Rasul SAW pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, itu sempat Usamah futur, tidak ingin menyelesaikan ekspansinya untuk menyerang Syam. Kenapa? Rasulullah mengutus pasukan kaum muslimin untuk menyerang negeri Syam karena di situ sudah banyak dikuasai wilayah-wilayahnya oleh kaum muslimin. Namun pasukan ataupun wilayah pemerintahan Romawi itu mereka masih ikut campur, masih mengintimidasi mereka yang sudah berada di wilayah kaum muslimin. Sehingga Usamah bin Zaid bin Harithah ini diutus oleh Rasulullah SAW ke sana.
Makanya ketika Abu As-Siddiq dibaiat, Umar bin Khattab sempat memberikan masukan kepada Abu Bakar agar menarik Usama ini agar supaya dia diganti dengan sahabat yang lain yang lebih senior. Tapi sahabat Abu Bakar menolak. Kenapa? Karena ini sudah dipilih oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin yang sudah dipilih oleh Rasulullah lalu kemudian diganti oleh para sahabat sampai sebegitunya. Kenapa ada orang-orang yang sekarang berani mengganti syariat Nabi? Bayangkan, panglima dipilih oleh Nabi SAW, senioritas. Karena hampir-hampir Umar bin Khattab ini ingin menonjol atasnya untuk mengganti sahabat Usama, diganti dengan senior. Oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Karena ini sudah dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taatnya luar biasa, ketaatannya luar biasa. Inilah yang seharusnya kita jadikan sebagai teladan. Kita jadikan sebagai suri tauladan kita. Bagaimana ketaatan seorang sahabat ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak memandang apa yang telah dipilih oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dirinya? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu, maka kewajiban bagi kita untuk taatinya. Begitu, ya. Tayyib, ya. Sehingga ketika itu sahabat Usama bin Zaid bin Harithah tetap bersama pasukannya melakukan satu ekspansi yang begitu besar kepada pasukan Romawi yang ada di Syam. Begitu luar biasanya tersebut berkecamuk, besar sekali. Dan ada satu kisah yang begitu luar biasa yang diteladankan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini pun kita bahas, ya, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengantarkan sahabat Usama bin Zaid ini memimpin pasukan kaum muslimin sebelum berangkat menuju ke Syam. Maka saat itu Usama ini berada di atas hewan tunggangannya. Hewan tunggangannya ini hewan tunggangan milik bapaknya jadi seorang khalifah yang paling dicintai oleh Rasulullah dari kalangan sahabat, yaitu Abu Bakar. Saat itu memimpin menjadi khalifah, kalau sekarang kita presiden. Saat mengantarkan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh sahabat Usama, maka sahabat Usama ini menawarkan untuk menunggangi hewan tunggangannya. Jadi subhanallah, inilah pemimpin yang patut dicontoh. Dia memberikan tauladan bahwa kita tidak mengambil kasus pada saat itu, tapi kita bisa mengambil bagaimana beliau menyebutkan bahwa langkah kakinya orang yang berperang di jalan Allah, satu langkah itu dibalas 700 kebaikan. Subhanallah. Dan diangkat baginya 100 derajat serta dihapus darinya 700 kesalahan. Kalau kita mau biaskan, apa yang dilakukan oleh Usama dengan pasukan kaum muslimin itu adalah ingin melakukan satu ibadah dan kebaikan. Itu luar biasa. Andaikan ini kita kepada amalan yang lainnya, jemaah, makanya tidak rugi. Orang yang melangkahkan kakinya untuk kebaikan itu tidak akan merugi. Datang kita ke masjid, duduknya kita majelis, keluarnya untuk mencari nafkah, maka itu semuanya berupa kebaikan. Tujuannya adalah taatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang luar biasa. Terus kita telah semangat kita dalam ibadah itu harus tinggi. Dan ibadah tidak hanya ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah juga
harus kita tahu apa saja menopang ibadah-ibadah yang diwajibkan, ibadah-ibadah yang sunnah yang harus kita kerjakan apa saja, maka kita harus tahu untuk menunjang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Kita kembali kepada pasukan Usamah ini. Ketika mereka datang sudah bertemu dengan pasukan Romawi, melihat pasukan yang begitu besar, Usamah tidak ciut nyalinya. Dia tetap memberikan semangat kepada pasukan yang dia bawa. Sampai dia berteriak, "Ya Mansur Amid." Artinya, wahai orang-orang yang menang, hentikan musuh-musuh kalian. Nah, maka ini salah satu daripada ada satu pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita memberi motivasi kepada orang lain, atau contoh kita beri motivasi kepada anak kita. Jangan selalu kita melihat ketidakmampuan yang kita ajari, orang yang kita ajari, lalu kemudian kita katakan ente nggak bisa, udah deh nggak usah. Tidak. Ayo semangat, pelajari dengan baik. Ini namanya motivasi, agar supaya apa yang belajar itu semangat. Ketika kita menulis, saat kita mengajarkan kepada orang lain, ketika kita mengajarkan kepada kita, anak kita sedang belajar, jangan sampai mengucapkan kalimat gimana sih nggak bisa-bisa. Nah, jangan, karena akan menurunkan mental mereka. Ya, ini kecerdasannya sahabat Usamah ini. Nggak pernah katakan, gimana sih kalian, kok takut? Ayo jangan takut, jangan keluarkan kalimat itu. Langsung diberi motivasi dengan kata, "Ya Mansur, wahai orang yang menang." Beri motivasi demikian. Amit mereka. Sehingga dengan ini pasukan kaum muslimin langsung mereng ke dalam pasukan musuh yang jumlahnya justru lebih besar. Luar biasa. 35 malam mereka melakukan perjalanan. 20 malam mereka melakukan peperangan. 15 malam mereka gunakan untuk perjalanan pulang perginya. Subhanallah. Pasukan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Usamah dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah membunuh orang yang telah membunuh bapaknya dulu. Ini begitu luar biasa, sehingga kemenangannya disambut oleh sahabat Abu Bakar dan juga kaum muslimin di Madinah. Subhanallah. Saat itulah Islam menjadi satu-satunya agama dan pemerintahan yang ditakuti oleh wilayah Jazirah Arab setempat. Diperhitungkan, mereka sangat takut dan segan sekali terhadap Islam dan kaum muslimin pada saat itu. Jadi begitu jamaah. Intinya adalah bahwa dalam sejarah ataupun kisahnya sahabat Usamah bin Zaid bin Harith ini, yang wajib kita teladani adalah bagaimana kegigihan beliau sebagai seorang pemuda untuk memperjuangkan Islam. Karena masa depan Islam itu ada para pemuda. Nah, jika kita sebagai orang tua yang masih kolot, yang masih maaf dalam tanda kutip primitif, tidak memberikan kesempatan bagi yang muda-muda untuk berjuang dalam menegakkan Islam ini, maka tentunya
tidak akan lagi ada tali estafet perjuangan Islam di zaman-zaman mendatang. Sehingga ayo kita cari regenerasi para pemuda-pemuda yang mereka semangat dalam mempelajari agama ini. Ajarkan mereka ilmu agama, jangan cuman mereka diajarkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi mereka. Rasulullah SAW ketika mengumpulkan para pemuda, tidak sedikit pun hanya mengajarkan cuman ngobrol dan lain sebagainya saja, tapi yang beliau sampaikan adalah semuanya ilmu wahyu dari Allah Ta'ala. Saat beliau boncengkan Abdullah bin Abbas, beliau langsung mengajarkan beberapa kalimat yang dapat memberikan manfaat bagi pemuda ini. Di antaranya adalah ihfadillah yahfadka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Ini nasihat Rasulullah SAW kepada pemuda. Karena tujuannya apa? Masa depan ini akan dipegang oleh mereka yang sekarang ini masih muda. Makanya solah, kebaikannya masa depan, maka hal itu berdasarkan bagaimana kita yang tua-tua ini bisa mendidik anak-anak muda kita. Kalau kita bisa mendidik mereka dengan baik, dengan ilmu agama tentunya, belajar agama, mengenal Allah, mengenalkan kepada anak-anak muda kita siapa yang punya hak untuk disembah, siapa yang harus ditolak sesembahannya, mengajarkan mereka mana yang halal, mana yang haram, mengajarkan kepada mereka adab yang baik, bagaimana berperilaku kepada yang lebih tua, bagaimana bermuamalah dengan sesama, dan bagaimana mencintai dengan yang lebih muda. Ajarkan kepada mereka demikian. Ajarkan mereka untuk sholat, menjaga kewajiban mereka. Ajarkan mereka untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Hal itu yang harus kita ajarkan. Kalau perlu adakan kajian setiap hari untuk para pemuda. Adakan agar supaya mereka menjadi anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang tangguh, anak-anak muda yang kuat imannya. Jangan hanya bisa berteriak Allahu Akbar tapi imannya kosong. Jangan hanya mereka akan mengaku muslim tapi mereka masih berpacaran lagi perempuan. Tidak boleh, haram hukumnya, karena bukan mahram. Dan ditonton oleh orang tuanya yang jahil juga. Senang orang tuanya kalau anak perempuannya dibawa oleh laki-laki lain. Senang kalau istrinya ngobrol hahaha tanpa jilbab, membuka auratnya dengan laki-laki yang tidak dikenalnya. Maka yang seperti ini akan mengkerdilkan Islam. Sehingga sekali lagi tugas kita sebagai orang tua adalah apa? Memperhatikan anak-anak muda kita agar supaya kuatnya mereka dilandasi dengan keimanan dan ilmu, bukan kekuatan mereka dilandasi dengan hawa nafsu. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.